kita lanjutkan materinya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan medan elektrostatik ya, di mana objek atau muatan listrik di sini sebagai sumber itu mempengaruhi daerah di sekitar muatan tersebut, di mana kita bisa definisikan medan listrik ya, medan listrik itu ya, yang besarnya untuk muatan titik seperti ini. Kalau sumbernya positif maka dia spread keluar, menyebar keluar. Kalau muatan sumbernya negatif dia masuk ya. Nah, kemarin kita sudah hitung beberapa kasus, termasuk untuk yang muatan kontinu, untuk garis, kemudian yang lingkar, termasuk untuk cakram ya. Nah, sekarang kita masuk ke identitas yang dipenuhi oleh medan listrik, itu terkait dengan flux listrik. Sebentar. Oke. Lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk sebuah definisi flux listrik. Jadi flux listrik itu ya, definisi flux secara umum sebenarnya itu adalah banyaknya garis-garis medan yang menembus suatu permukaan gitu ya. Yang menembus suatu permukaan. Medannya karena fluxnya flux listrik, medannya jadi medan listrik ya. Kalau nanti flux yang lain ya medannya medan yang lain juga. Nah, jadi kalau saya punya suatu region misalkan atau suatu daerah di mana daerah tersebut ada medan listriknya, nah, kita bisa bikin misalkan suatu permukaan. Nah, terus kita lihat ada berapa banyak sebenarnya garis-garis medan yang menembus permukaan tersebut. Contohnya misalkan seperti ini daerah region dengan medan E gitu ya, medan listriknya. Kemudian kita bikin sebuah bidang datar dengan luas A misalkan. Nah, di sini bisa dilihat garis-garis medan tuh menembus permukaan tersebut. Nah, di sini kita lihat secara umum. Nah, kalau saya punya medan listrik E gitu ya. Nah, si E ini bisa saya proyeksi dia ke arah yang tegak lurus bidang dan ke arah yang sejajar bidang.
Nah, tentunya di sini komponen E yang tegak lurus adalah E besar E dikali kosinus theta, dan yang ini adalah besar E dikali sin theta. Kalau kita lihat, di mana theta adalah sudut apit antara vektor E terhadap garis yang tegak lurus bidangnya. Nah, arah tegak lurus bidang itu kita sebut sebagai arah normal. Jadi di sini kita bisa definisikan theta itu adalah sudut apit antara vektor medan listrik dengan arah normal bidangnya. Dengan arah normal. Nah, kita lihat dari dua komponen ini, karena kita punya definisi flux itu adalah medan listrik yang menembus gitu ya. Nah, kita lihat E yang sejajar itu kan dia tidak menembus. E yang sejajar itu dia dia persis di bidangnya gitu ya. Jadi komponen E yang menembus itu hanya yang tegak lurus saja. Hanya komponen yang tegak lurus saja. Nah, kita definisikan flux listrik untuk medan yang seragam. Medan seragam itu artinya besar dan arahnya di mana-mana sama. Ini besar dan arahnya di mana-mana sama ya. Nah, untuk medan yang seragam dan permukaan datar, jadi permukaannya yang kita tinjau adalah permukaan berupa bidang datar. Nah, saya definisikan flux listrik, lambangnya V besar, ada L di sini menyatakan listrik, itu adalah komponen E yang tegak lurus dikalikan dengan areanya. Nah, di sini ini adalah komponen medan listrik. Komponen E yang tegak lurus permukaan. Dan A itu ya luas permukaannya ya. Permukaan. Nah, kemudian di sini kita bisa nyatakan juga supaya saya hindari ada komponen yang tegak lurus di sini. Jadi saya bisa tuliskan karena saya punya E yang tegak lurus itu adalah E dikali cos theta, di mana theta itu adalah sudut apit antara E dengan N. Dan di sini kita bisa tuliskan berarti sebagai dot product. Jadi di sini besar E, saya dot dengan N ya. Ingat, N itu kan adalah vektor satuan. Kalau ini vektor satuan, tentunya besar dari N itu sama dengan 1. Jadi E dot N itu sama dengan besar E dikali besar N dikali cos theta. Karena besar N 1, jadi E dot N sama dengan E cos theta. Nah, jadi saya bisa ganti E tegak lurusnya jadi E dot N, sehingga saya bisa tuliskan flux listriknya itu sama dengan E dot N dikalikan dengan A. Ya. Ini adalah flux listrik, satuannya adalah ya Newton meter kuadrat per Coulomb.
Newton per Coulomb itu adalah satuan medan listriknya, dan meter kuadrat tentunya satuan dari A-nya, luasnya. Oke, nah ini hanya berlaku untuk medan yang seragam dan permukaannya datar. Sekarang pertanyaan berikutnya jadi muncul lagi. Bagaimana misalkan jika medannya tidak seragam? Atau permukaannya lengkung misalkan ya, permukaannya tidak lagi datar, permukaan yang digunakan itu permukaan yang lengkung. Nah, kalau misalkan permukaannya lengkung atau medannya tidak seragam, ya kita bisa, karena flux ini skalar ya, flux listrik ini adalah besaran skalar. Nah, jadi kita bisa, kalau saya punya permukaan lengkung misalkan, permukaan lengkung begini. Nah, yang jadi masalah dari permukaan lengkung ini sebenarnya adalah arah normalnya beda-beda gitu ya. Kalau yang begini kan di mana-mana normalnya sama. Normalnya di sini, ke sini, ke arah N-nya di sini, di mana-mana dia searah ke arah kanan gitu. Nah, tapi kalau permukaannya lengkung misalkan begini, permukaannya ya ini penampangnya begini, normalnya beda-beda. Di sini arah normalnya ke sana, tegak lurusnya gitu ya. Di sini arah normalnya. Nah, jadi yang jadi kendala adalah kalau permukaannya lengkung, arah normalnya beda-beda, arah normalnya bergantung posisi. Bergantung posisi. Nah, sama juga dengan medan. Kalau medannya tidak seragam, ya berarti medannya kan bergantung pada posisi, baik besar maupun arahnya. Medan bergantung posisi. Baik besar maupun arahnya. Jadi misalkan kalau saya tinjau di sini, misalkan medannya ke sini, tiba-tiba yang ini medannya ke sini, misalkan arahnya, yang ini vertikal ke bawah. Nah, jadi sudut apitnya juga selalu beda-beda. Ya. Sudut apitnya selalu beda-beda. Nah, jadi kita tidak bisa lagi pakai rumus yang biasa ini. Nah, jadi untuk permukaan yang tidak seragam atau permukaan lengkung, kita bisa bagi atau kita bisa bikin partisi kayak kemarin. Jadi saya tinjau sebuah daerah yang cukup kecil. Nah, kita tinjau sebuah daerah yang cukup kecil. Jadi ini tinjau daerah yang cukup kecil. Kita sebut aja luasnya dA. Dengan luas dA misalkan. Nah, pertama, karena luasnya kecil, jadi perubahan normal arah normal dan perbedaan besar
dan arah E juga kecil. Nah, sehingga untuk partisi yang ini, nah kita bisa bikin karena ini arah normalnya misalkan ke sini. Ini adalah arah normalnya dan ini adalah medan E-nya misalkan. Nah, sehingga kalau saya hitung flux listrik oleh sebuah partisi, oleh sebuah bagian kecil ini, ya kita bisa gunakan rumus yang untuk yang datar dan seragam ini. Ada bagian kecil. Saya tuliskan sebagai D flux. Ya, ini sama dengan E dot N, tapi areanya kan adalah DA. Nah, jadi kalau kita mau hitung medan listrik totalnya, ya kita tinggal jumlahkan untuk semua bagian. Nah, di jumlah itu kan berarti kita integrasikan akhirnya. Jadi flux listrik total adalah kita integrasikan sepanjang permukaan dari yang ini. Integrasinya sepanjang permukaan ya. Nah, integral ini disebut sebagai integral permukaan. Ngitungnya lebih rumit lagi ya, tergantung permukaannya tentunya. Dan E-nya. Semakin rumit E dan permukaannya ya semakin susah juga. Ini adalah definisi umum flux listrik ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Catatan sedikit. Jika permukaan yang ditinjau adalah permukaan yang tertutup, jadi dia tertutup ya. Tutup tuh dalam artian ya permukaan tertutup, tidak terbuka seperti yang ini. Misalkan permukaan bola, silinder, kubus gitu ya, dengan tutupnya segala macam, yang jelas dia tertutup, maka ada notasinya khusus. Nah, integral sepanjang permukaan ini itu kita ganti jadi ada buletannya ya. Buletan ini berarti maksudnya integralnya dihitung sepanjang permukaan tertutup ya, ini spesifik tertutup, cuma notasi aja sih. Jadi kalau terbuka gini nggak ada buletannya, ini sepanjang permukaan umum gitu ya, tapi kalau ada buletannya di integralnya berarti itu spesifik, integralnya dihitung terhadap permukaan yang tertutup ya. Nah sekarang contoh, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Ada yang lain?
Ada? Oke. Nah, sekarang misalkan sebagai contoh saya tinjau suatu daerah misalkan bermedan listrik seragam ya. Dan listrik seragamnya adalah sebut aja E, besarnya E0 pada arah I gitu ya. Nah, kemudian kita punya silinder tertutup dengan jari-jari penampang penampangnya misalkan adalah A dan panjang L misalkan. Nah, misalkan jadi orientasinya jelas, orientasinya seperti ini. Jadi saya punya E ke arah sumbu X, kemudian saya dia uniform, kemudian saya punya silinder tertutup gitu ya. Nah, silinder ini kan selalu bisa saya bagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada silinder yang dengan bagian tutup, bagian alas, dan bagian selimut gitu ya. Nah, jadi ini selalu saya bisa bagi ya di 3 daerah. Saya sebut daerah 1, misalkan ini adalah bagian tutup silinder. Jadi yang ini daerah 1. Kemudian daerah 2 adalah bagian alas silinder misalkan. Jadi ini bagian 2. Dan kemudian ada bagian 3 yang selimut ya. Bagian 3. Nah, kalau kita lihat bagian tutup, ini dia berupa bidang datar ya. Tutup dan alas ini adalah bidang datar. Nah, sedangkan yang selimut mah lengkung. Yang selimut lengkung. Nah, kalau permukaannya tertutup seperti ini, biasanya arah normal itu kita definisikan sebagai arah yang keluar. Artinya pada daerah tutup ini saya bisa definisikan normalnya di sini. Ya, ini adalah normal untuk yang tutup. Kemudian untuk yang alas normalnya keluar sini ya. Nah, ini normalnya. Dia tegak lurus. Nah, sekarang kita hitung flux untuk masing-masing. Misalkan kita akan hitung flux listrik untuk tutup silinder. Ini bagian 1. Karena pertama medannya jelas di sini dikasih tahu seragam. Ya. Dan tutup itu berupa bidang datar, maka kita tidak harus pakai integral ini. Kita bisa tinggal langsung aja proyeksi E dengan N ke arah A-nya ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan bagian tutupnya, nah ini bagian tutup. Misalkan E-nya kan ke arah sini. Ini adalah E-nya. Dan normalnya keluar sini ya. Nah, jelas di sini sudut antara E dengan N-nya adalah 180 derajat. Jadi sudut
antara E dan N itu adalah 180 derajat. Nah, jadi kita bisa hitung berarti fluksnya sekarang pada region 1 ini adalah E dot N dikalikan dengan A. E dot N-nya kan berarti E cos theta. Cosnya cos 180 derajat, jadi min 1. Jadi minus E0 dikalikan A. A-nya adalah V A kuadrat ya, karena jari-jarinya adalah A. Terus saya tuliskan aja dulu ya. E0 adalah besar medan listriknya, dikali cos theta. A luas areanya adalah V A kuadrat. Jadi saya punya minus cos 180 ya. Minus N0 dikali V A kuadrat ya. Nah, sekarang misalkan untuk flux listrik untuk alas, ini bagian kedua. Nah, kalau alas saya gambarkan lagi. Nah, misalkan seperti ini, E-nya sama. Nah, kalau sekarang mah normalnya kanan ya. Jadi sekarang sudut antara E dan N-nya adalah 0 derajat. Nah, kalau begitu kita bisa hitung flux listriknya. Bagian 2 kalikan A sama dengan N0 cos 0 derajat dikalikan dengan VA kuadrat sama dengan besarnya sama tapi tandanya beda ya, jadi N0 dikali VA kuadrat. Oke. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah flux listrik untuk bagian selimut. Nah, kalau untuk flux listrik untuk bagian selimut, berarti kita lihat di sini. Saya gambarkan lagi. Ini jadi nggak ada alas, nggak ada tutupnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang permukaannya kan lengkung, jadi kita tidak lagi bisa pakai yang ini, ya, harus pakai yang integral ini. Nah, tapi kita lihat dulu sekarang. Nah, saya ambil misalkan 3 buah partisi, ya, sembarang. Saya ambil pertama di posisi atas ini. Ini adalah bagiannya. Bisa dilihat daerah sini kan normalnya ke atas ini. Sedangkan medan listriknya mah selalu sama. Medan listriknya ke arah ini. Ke arah X. Nah, bisa dilihat N dengan E itu tegak lurus. Nah, sekarang coba kalau saya ambil partisinya di bawah misalkan. Kalau partisinya di bawah, normalnya keluar sini ke bawah.
E-nya kiri ya, kanan masih. Dan dia tegak lurus juga nih. Nah, sekarang kita lihat kalau saya ambil di depan misalkan partisinya ya. Nah, di sini. Kalau di sini berarti normalnya ke arah depan. Sedangkan E-nya sepanjang ini saya bikin biar kelihatan. Sedangkan E-nya masih tetap ke arah arah horizontal sini. Dan bisa dilihat yang satu ke depan, yang satu ke kanan, sudutnya juga 90 derajat ya. Ini sudutnya 90 derajat. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan sebenarnya bahwa yang pertama adalah span E itu selalu tegak lurus normal ya, di sepanjang selimut. Kalau E-nya tegak lurus normal, ya jelas di sini berarti tidak ada E yang menembus selimut. Tidak lagi ada E yang menembus selimut. Berarti kalau gitu, kalau tidak ada yang menembus, sudah jelas bahwa fluxnya pasti sama dengan 0. Tidak ada yang menembus. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk region 1 ya, untuk tutup fluxnya ada tapi dia negatif. Negatif karena arah E dengan arah normalnya berlawanan. Untuk yang kedua, yang alas E-nya ada, dia positif. Artinya arah E dengan N-nya sama. Sedangkan untuk bagian selimut, dia permukaannya lengkung, tapi sepanjang selimut itu E-nya selalu tegak lurus. Karena E-nya selalu tegak lurus, maka tidak ada yang menembus, maka fluxnya sama dengan 0. Nah, dari sini, maka kalau kita hitung flux totalnya, kalau saya hitung flux total untuk semua silinder ya, untuk silinder tertutup, kita kasih bulat karena dia tertutup. E dot N dA ini sama dengan ya kita jumlahkan saja untuk yang tutup ditambah yang alas ditambah yang selimut ya. Ini sama dengan tadi minus 0 dikali pi A kuadrat, yang flux 2 adalah N0 pi A kuadrat tambah 0 yang ketiga ya. Nah, ini besarnya sama, jadi kalau kita jumlahkan sama dengan 0 semua ya. Nah, jadi artinya flux totalnya itu persis sama dengan 0. Ya. Nah, apa sih maknanya berarti flux sama dengan 0 itu? Ya bisa dilihat sebenarnya di sini negatif, di sini positif. Nah, kita bisa interpretasikan bahwa kalau dia negatif berarti kan ada flux yang masuk ke silinder. Ya. Ada medan listrik yang masuk ke silinder. Nah, kemudian yang positif di sini adalah ada flux yang keluar dari silinder. Nah, kalau 0 itu tidak ada yang masuk ya, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar di sini. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa karena yang masuk itu N0 via kuadrat dan yang keluar juga N0 via kuadrat, maka kalau flux totalnya sama dengan 0 itu menyatakan bahwa ya garis medan yang masuk dengan garis medan yang keluar itu
sama besarnya ya. Yang masuk dan keluar silinder sama besarnya. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, yang menarik adalah karena total flux sama dengan 0 itu sebenarnya terkait dengan jumlah garis medan yang masuk dan yang keluar. Nah, jadi kalau saya ganti orientasi silindernya, orientasi silinder diubah, artinya E-nya sih masih ya, E-nya masih tetap ke sini. Bikin E-nya masih ke sini, tapi silindernya orientasinya kita ubah misalkan. Ya, jadi silindernya begini misalkan posisinya. Kalau orientasinya begini, yang tadi ini adalah permukaan 1, ini permukaan 2, ini permukaan 3. Ini normalnya ke sini sekarang. Yang ini normalnya ke sini. Dan yang ini ke sini normal. Nah, tentunya kita bisa, tentunya nilainya berubah-ubah ya. Jadi sekarang kita lihat sudut yang dibentuk E dengan normal pada daerah 1, misalnya pada bidang 1 misalkan ditutup tidak lagi 180 derajat ya. Tapi dia membentuk sudut yang lebih kecil dari 180 derajat. Nah, jadi tentunya kalau saya hitung flux pada region 1 ada nilainya, tapi bisa jadi berbeda dengan yang ini ya. Berbeda dengan yang ini tidak lagi NO via kuadrat karena sudutnya beda. Sekarang kalau saya ngitung untuk yang flux 2 juga sama, ada nilainya, tapi beda dengan yang tadi. Flux 3 juga sama. Nah, tapi yang menarik kalau saya hitungnya bukan per satuan gini, tapi saya hitungnya flux total. Jadi kalau saya hitungnya flux total sepanjang permukaan silindernya, ini dia sama dengan 0, nggak berubah. Jadi flux totalnya itu tetap sama dengan 0, meskipun per partnya dia bisa jadi berubah gitu ya. Dia bisa jadi berubah, tapi apa namanya, totalnya tetap sama dengan 0. Artinya masih juga jumlah flux yang masuk dengan jumlah flux yang keluar, jumlah garis medan yang masuk silinder dengan yang keluar silinder itu masih sama. Nah, bahkan yang lebih menarik lagi, jika silinder diganti.
oleh sembarang permukaan tertutup. Sekarang jadi permukaannya tidak lagi permukaan silinder tertutup, tapi ya sembarang permukaan aja ya yang tertutup. Yang tertutup itu bisa jadi dia permukaan bola gitu ya, atau permukaan kubus gitu. Kita bisa ganti permukaannya jadi permukaan bola misalkan. Atau saya ganti pakai kubus misalkan ya. Nah, yang penting selama dia tertutup ya. Nah, selama dia tertutup, kalau kita hitung flux listriknya sepanjang permukaan tertutup ini, dia tetap akan sama dengan. Nah, jadi di sini flux listrik terhadap sembarang permukaan tertutup ya, sama dengan 0. Nah, artinya yang keluar dengan yang masuk itu sama ya. Nah, Anda bisa bayangkan gitu flux ini sebagai apa ya? Kayak aliran air gitu ya. Kalau Anda bisa bilang secara kasar gitu ya analoginya. Kalau saya punya sembarang permukaan dan dia kosong gitu ya, tertutup tapi kosong, ya pasti jumlah air yang masuk dengan jumlah air yang keluar itu selalu sama gitu ya. Artinya flux yang masuk dengan yang keluar itu selalu sama. Ya kalau dia selalu sama maka flux totalnya sama dengan 0. Dan ini berlaku sebenarnya bukan hanya untuk E yang seragam ya. Bahkan kalau E-nya tidak seragam pun dia selalu sama dengan 0 gitu ya. Nah, pertanyaannya jadi apakah memang selalu sama dengan 0 gitu atau ada kasus yang lain gitu ya. Pertanyaan dulu. Ada? Sekarang kita tinjau skenario lain. Skenario lain itu misalkan saya punya sebuah muatan sumber di sini positif, plus Q misalkan. Kita simpan aja di pusat koordinat. Nah, tentunya karena ada sumber Q di sini, maka daerah sekitarnya kan ada medan listriknya ya. Kemudian kita bisa bikin suatu permukaan. Nah, misalkan saya tinjau sebuah permukaan bola. Kita tinjau sebuah permukaan bola dengan jari-jari A misalkan.
Misalkan ini adalah sebuah permukaan bola. Kalau bola kan pasti tertutup ya dengan jari-jari A. Jari A misalnya. Nah, sekarang misalkan saya punya tinjau nah, dari hukum Coulomb, medan elektrostatik akibat muatan titik jadi E sebagai fungsi dari R pokoknya adalah 1/4pi epsilon 0 sumbernya Q dibagi R kuadrat karena R sumbernya ada di titik ini ya, di pusat kali R hat. Ingat R hat itu adalah lupa, R hat itu adalah R dibagi R ya. Oke, jadi dia arahnya radial keluar. Nah, sekarang kalau saya tinjau beberapa partisi di sini, panjang bola ini, misalkan saya tinjau di sini. Pertama, arah medannya radial keluar ke sini. Dan arah medan listriknya, arah normalnya juga ke sini. N. Saya bikin lagi region partition yang lain, misalkan di sini. Ini E-nya. Ini adalah normalnya. Dan satu lagi deh, kita bikin di sini. Di daerah bawah. Ini E-nya. Dan ini normalnya ya. Nah, bisa dilihat bahwa sepanjang permukaan bola ini, karena E-nya arah radial ya, dan normalnya juga sebenarnya arah radial, jadi sepanjang permukaan bola ini E-nya selalu sama ya. E-nya selalu sama. Arah sudutnya selalu sama, selalu 0 derajat. Nah, jadi sepanjang permukaan bola, di sepanjang permukaan bola, di sepanjang permukaan bola, E dan N itu selalu membentuk sudut 0 derajat ya, selalu searah membentuk sudut 0 derajat ya. Jadi tetanya selalu 0. Nah, ya. Yang kedua adalah karena E hanya bergantung pada R, sini, dan permukaan bola itu adalah permukaan dengan jarak yang sama karena di sini bolanya di pusatnya di siapa namanya, di si muatan ini, karena pada permukaan bola itu R-nya selalu sama dengan A, nah, maka besar medan listrik
ini ya, bukan medan listriknya, tapi besar medan listrik di sepanjang permukaan bola bernilai konstan. Jadi besarnya ya, arahnya beda-beda jelas. Nah, di sini setelah menarik. Nah, sekarang kalau kita hitung fluxnya, ya, kita hitung flux listriknya. Pertama saya hitung ini sepanjang permukaan bola. E.NDA. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau kita hitung yang ini, E.N itu sama dengan E dikali cos theta. Nah, tapi karena kita hitung ini di sepanjang permukaan bola, dan di sepanjang permukaan bola itu selalu membentuk sudut 0 derajat, maka ini kita tinjau sama dengan E saja, di mana E itu adalah besar dari medan listriknya. Jadi ini bisa saya ganti, bisa saya tuliskan jadi EDA. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini besar medan listrik, dia bernilai konstan dari argumen 2 tadi sepanjang permukaan bola. Nah, karena dia bernilai konstan sepanjang permukaan bola, maka bisa keluar dari integral jadi tinggal EDA. Nah, tapi ya integral dA ya jadi A ya, karena A kita hitung sepanjang permukaan bola. Jadi ini sama dengan E dikali A. Dan A-nya adalah luas permukaan bola tentunya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa flux listriknya argumennya bisa kita sederhanakan jadi E dikali A saja gitu ya. Nggak ada cos-nya, nggak ada apa-apanya. Pokoknya ini jadi besar E, besar medan listrik dikalikan dengan luas daerahnya, luas permukaannya gitu ya. Dan jelas dia tidak nol gitu ya. Jadi di sini meskipun saya punya permukaan yang tertutup, kalau yang tadi permukaan tertutup itu sama dengan nol, tapi kalau untuk kasus skenario yang ini fluxnya tidak lagi sama dengan nol, tapi sama dengan E kali A. Dan E ini adalah besar medan listrik di permukaan bola. Nah, tapi kita sudah punya E-nya, kita sudah punya A-nya. Bisa kita hitung jadinya. E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per A kuadrat. Ya, karena kita hitung medan listrik di sepanjang permukaan bola, dan permukaan bola adalah R-nya sama dengan A di sini. A-nya adalah 4pi A kuadrat. Nah, ini bisa saya coret semua nih. 4pi-nya bisa dibuang, A kuadratnya juga bisa dibuang. Jadi hasilnya adalah Q per epsilon 0. Dan tentunya dia tidak sama dengan 0.
Nah, ada beberapa fakta sebenarnya yang lumayan menarik di sini, bahwa flux listriknya, di sini flux listriknya, ini catatan bahwa flux listriknya yang pertama itu dia tidak bergantung pada ukuran. Bergantung pada ukuran dari permukaan bola ya. Nah, artinya tidak ada A-nya gitu ya. Idealnya kan tadinya ada A-nya. A-nya makin gede, mungkin yang menembusnya makin banyak gitu mikirnya. A-nya makin kecil, yang menembusnya makin sedikit gitu ya. Tapi ternyata enggak. Di sini jadi dia tidak bergantung pada ukuran dari permukaan bola. Jadi permukaan si areanya mau kita perbesar juga fluxnya tidak berubah ya. Nah di sini bisa dilihat sebenarnya ide bahwa flux listriknya itu tidak sama dengan 0, ya jelas beda dengan yang di sini ya. Kalau yang di sini kan kita lihat di sini medannya itu seragam, ada yang masuk dia lewat tutup, ada yang keluar lewat alas gitu ya, fluxnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini semua medannya itu keluar. Semua medan itu keluar dari permukaan, nggak ada medan yang masuk. Nah, jadi artinya nanti flux listrik yang keluar dengan yang masuk tidak sama, ya berarti dia tidak lagi sama dengan 0, jelas ya. Bahkan di sini semuanya itu kan keluar gitu. Nah, jadi di sini tidak bergantung pada ukuran dari permukaan bola. Nah, di sini bisa kita perluas lagi sebenarnya bahwa dia tidak bergantung pada bentuk dari permukaan tertutupnya sebenarnya. Bentuk dari permukaan tertutupnya. Nah, jadi sebenarnya selama kita tinjau permukaan tertutup, dan dia bisa jadi sembarang gitu ya, tidak harus permukaan bola sebenarnya. Yang jelas dia tertutup dan melingkupi muatan listriknya. Melingkupi muatan listriknya, maka flux listrik sepanjang permukaan tertutup tersebut di permukaan tertutup tersebut adalah jadi flux listrik selama dia permukaannya tertutup dan melingkupi muatannya itu selalu sama dengan Q per epsilon. Nah, jadi selama saya punya muatan positif di sini, saya tutup pakai kubus misalkan.
tidak harus di pusat kubusnya, si partikelnya tidak harus di pusat, yang jelas dia terlingkupi oleh si kubus ini, terlingkupi oleh si kubus ini muatannya. Selama begitu dia fluksnya sama dengan 0. Atau bahkan kita punya permukaan bola, si muatannya tidak harus di pusat ya, muatannya di mana aja. Nah, sepanjang asalkan permukaannya itu melingkupi si Q-nya ini, fluksnya selalu sama. Ya, selalu sama dengan Q per epsilon. Nah, dari sini kenapa bisa begitu? Jadi yang ini sepanjang permukaan tertutup tidak sama dengan 0. Yang ini permukaan tertutup sama dengan 0, sembarang permukaan tertutup. Yang ini juga sembarang permukaan tertutup, asal dia melingkupi medan muatan listriknya, dia tidak sama dengan 0, tapi sama dengan Q per epsilon 0. Di situ itu adalah dua skenario ini adalah konsekuensi gitu ya dari suatu identitas bagi medan listrik yang dikenal sebagai hukum Gauss namanya. Hukum Gauss itu bilang memang bahwa kalau kita tinjau, jadi hukum Gauss ini sebenarnya identitas yang dipenuhi medan listrik, lebih tepatnya sebenarnya flux listrik ya sepanjang permukaan tertutup. Jadi kalau kita hitung flux listrik sepanjang permukaan tertutup, ini nilainya sama dengan Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Ini permukaan tertutup. Oke. Nah, Q enclosed itu apa? Q enclosed itu adalah jumlah total muatan listrik total yang terlingkupi atau enclosed oleh permukaan tertutupnya ya. Permukaan tertutupnya. Nah, sedangkan permukaan tertutup ini ada namanya lagi disebut sebagai Gaussian surface atau permukaan Gauss. Di permukaan tertutupnya, kalau kita spesifik ini disebut sebagai permukaan Gauss. Nah, jadi ini adalah identitas. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau saya punya kasus yang skenario 2 ini tadi bahwa selama kita tinjau permukaannya tertutup dan muatan listriknya terlingkupi, maka flux listrik terhadap permukaan tertutup tersebut ya sama dengan jumlah muatan listrik yang terlingkupi itu sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0. Gitu ya. Jadi tidak pengaruh
tidak bergantung pada bentuk dari permukaan tertutupnya, tidak bergantung pada ukuran dari bentuk dari permukaan tertutupnya. Nah, sedangkan tadi pada skenario yang pertama, flux listrik terhadap sembarang permukaan tertutupnya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena si permukaan tersebut ya tidak mengenclose, tidak melingkupi tidak melingkupi muatan listrik. Di sini tidak ada muatan listrik apa-apa. Jadi kalau saya hitung flux listrik ya sepanjang permukaan tertutup berdasarkan hukum Gauss, Q enclose-nya sama dengan 0, ya flux listriknya juga jadi sama dengan 0. Ada pertanyaan dulu? Nah, jadi kalau saya misalkan punya, saya punya 3 buah muatan listrik misalkan. Contoh misalkan. Nah, misalkan saya punya 3 buah muatan listrik dan saya punya 4 buah permukaan gitu ya. 4 buah permukaan, kalau saya hitung misalkan di sini Q1-nya sama dengan plus Q, Q2-nya sama dengan plus 2Q misalkan, dan Q3-nya sama dengan minus 3Q. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini ada 4 buah permukaan sembarang ya, dia permukaannya permukaan tertutup semua gitu ya, C1, C2, C3, C4. Nah, kalau saya mau hitung flux listrik oleh permukaan 1 misalkan, ya kita tinggal hitung saja flux listrik oleh permukaan satunya itu dari hukum Gauss ya, itu kan sama dengan Q enclose per epsilon 0. Nah, karena yang Q enclose oleh C1 adalah sama dengan Q1 misalkan ya. Di sini sama dengan Q1, ya berarti fluxnya adalah Q kecil per epsilon 0. Nah, kalau saya hitung terhadap permukaan 2 yang dia mengenclose-nya hanya Q2 saja, ya berarti ini jadi 2Q per epsilon 0. Nah, untuk flux 3, nah, kalau flux 3 bisa dilihat C3 di sini dia mengenclose 2 buah muatan, yaitu Q1 dan Q2. Jadi yang terenclose-nya adalah Q1 dan Q2, yaitu Q plus 2Q berarti dibagi dengan epsilon 0. Jadi 3Q per epsilon 0. Nah, sekarang kalau saya tinjau pada permukaan 4, di permukaan 4 mah yang di enclose, tiga-tiganya terenclose, Q1, baik Q1, Q2, Q3. Jadi saya punya muatan yang terenclose-nya adalah Q1 sama dengan Q, Q2 sama dengan 2Q, dan Q3 sama dengan minus 3Q per epsilon 0. Nah, ini sama dengan 0 muatan totalnya ya, jadi Q plus 2Q min 3Q sama dengan 0. Jadi flux totalnya juga ini akhirnya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 kenapa? Ya berarti di sini soalnya yang flux dari medan listrik dari Q1 itu kan dia keluar. Dari Q2 juga keluar. Nah, jadi fluxnya di sini positif. Nah, tapi kalau kita lihat dari Q3 itu kan dia muatan sumbernya negatif. Jadi fluxnya masuk gitu ya. Nah, kalau fluxnya masuk kan dia negatif. Nah, nanti 0 itu
itu berarti sebenarnya flux yang keluar oleh Q1 dan Q2 dengan flux yang masuk oleh Q3 itu sama besar gitu ya. Nah, kalau saya tinjau satu permukaan lagi, misalkan yang ini, nah, kita lihat misalkan permukaan lain itu C5 misalkan. Nah, kalau kita hitung C5 di sini flux. Nah, karena dia tidak mengenclose apa-apa, ya maka ini sama dengan 0 langsung ya. Karena tidak ada muatan yang terlingkupi. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silahkan. Ada? Nah, idenya sebenarnya ini adalah, ya ini kita punya hukum Gauss, ya ide adalah identitas yang dipenuhi oleh muatan listrik, medan listrik ya, dan distribusi muatannya gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya kita pengennya sih menggunakan hukum Gauss ini untuk mencari medan listrik gitu ya. Nah, untuk mencari medan listrik tentunya ya kita udah pernah sih gitu ya, pakai ini jelas ya, pakai Coulomb gitu, pakai integral segala macam. Nah, mungkin nggak dengan menggunakan hukum Gauss ini kita mencari medan listriknya gitu ya. Ya mungkin kan sih sebenarnya, tapi terbatas sekali. Tapi bisa dilihat itu jadi sangat-sangat memudahkan sebenarnya. Memudahkan dalam artian ya nanti kita bisa lihat. Nah, idenya adalah begini. Ketika kita ngebahas kasus yang ini tadi, bahwa kita punya muatan titik, kemudian saya punya permukaan tertutup. Nah, di sini dilihat bahwa flux listriknya itu sama dengan E kali A gitu ya. Jadi bisa kita sederhanakan flux listriknya jadi sama dengan E kali A. Nah, karena dari hukum Gauss saya tahu sekarang flux listrik itu sama dengan Q per epsilon 0, nah, maka saya bisa gunakan gitu ya, relasi ini buat mencari E-nya. Nah, trikinya adalah bahwa saya harus mencari bentuk dari permukaan Gauss itu sedemikian sehingga flux listriknya itu bisa jadi sama dengan E kali A. Artinya di sini untuk kalau saya pengen E kali A itu, maka di sepanjang permukaan Gauss itu E-nya harus searah dengan atau sejajar dengan normal gitu ya. Dan E-nya harus konstan sepanjang permukaan tersebut. Nah, jadi untuk mencari medan listrik melalui hukum Gauss, nah, yang pertama langkahnya adalah kita harus menentukan permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss itu permukaan tertutup.
permukaan Gauss sedemikian sehingga E dan N itu selalu sejajar. Sejajar itu berarti kalau nggak 0, 180 derajat sepanjang permukaan. Atau E-nya tegak lurus terhadap N. Kalau E sejajar selalu sejajar sepanjang permukaan, tadi tetanya sama dengan 0 gitu ya, sama. Atau E-nya tegak lurus. Kalau E-nya tegak lurus ya berarti fluksnya 0 gitu ya. Jadi ini memudahkan. Yang kedua, besar E-nya, besar medan listriknya selalu konstan. Bernilai konstan. Bernilai konstan sepanjang permukaan Gauss. Nah, jika dua ini dipenuhi, maka kita punya flux listriknya itu pasti sama dengan E dikali A. Dengan E besar medan listrik di sepanjang permukaannya, dan A itu adalah luas permukaannya atau part dari atau bagian dari permukaannya gitu. Nah, jadi saya trikinya adalah ini, mencari penentukan permukaan Gaussnya. Nah, tapi orang udah nyari-nyari dan bikin tabulasi aja. Nah, jadi ini tabulasinya apa saja yang bisa digunakan. Jadi ini distribusi muatannya, dan ini adalah bentuk dari permukaan Gaussnya. Kalau saya punya satu muatan titik seperti yang tadi, kita pilih permukaan bola. Nah, kalau saya punya batang yang sangat panjang ya, atau kawat yang sangat panjang, maka kita pilih permukaan silinder tertutup. Kalau kita punya bidang yang sangat luas, kita juga pilih permukaan silinder tertutup. Kalau saya punya silinder atau kulit silinder, baik kulitnya atau pejal gitu sama isinya yang sangat panjang, maka tertutup juga. Kalau saya punya bola kulit atau pejal, itu juga permukaan bola. Nah, jadi ini saja sebenarnya yang bisa digunakan. Permukaan Gaussnya juga udah dikasih gitu ya. Nah, untuk muatan titik tadi kita udah lakukan. Sekarang kita coba untuk yang batang sangat panjang. Nah, sebenarnya kalau batang sangat panjang kemarin kita sudah menghitung juga. Nah, ini ya, bahwa E-nya itu kira-kira berbanding terbalik dengan R ya, seper A atau seper R gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, saya ambil contoh. Untuk kawat atau batang sangat panjang. Muatannya seragam. Sebut aja distribusinya adalah lambda. Nah, tadi ininya adalah silinder tertutup. Kenapa silinder tertutup? Bisa kita lihat di sini. Silinder tadi memudahkan karena kita sudah
sudah pernah mengerjakan menghitung fluxnya. Nah, bisa dilihat sekarang bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi E-nya sepanjang sumbu X, kalau di sini E-nya tuh dia keluar dari sumbernya gitu ya. Karena E-nya keluar dari sumbernya, nah maka si permukaan silinder ini juga bisa kita bagi jadi 3 buah permukaan. Permukaan tutup, alas, dan selimut. Jadi permukaan tutup, satu misalnya permukaan tutup, 2 permukaan alas, dan 3 selimut, sama dengan yang tadi. Nah, di sini menariknya adalah bahwa pada permukaan tutup, tadi normalnya ke kiri, E-nya itu selalu vertikal ke atas gitu ya. Vertikal ke atas tuh di sini sebenarnya kalau saya bikin di bawah. Di sini misalkan ya saya bikin normalnya tetap ke kanan, ke kiri, tapi E-nya ke bawah ya, karena dia keluar kan. E-nya ke bawah. Tapi yang jelas ini masih sama-sama 90 derajat. Ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat sepanjang permukaan tutup, E selalu tegak lurus terhadap normal. Sepanjang permukaan alas juga sama. Di sini juga sama kalau saya bikin normalnya ke sini, E-nya ke sini. Jadi sepanjang tutup dan alas, E itu tegak lurus normal, sehingga tentunya kalau kita hitung fluxnya, sepanjang permukaan 1 sama dengan sepanjang permukaan 2, dan ini sama dengan 0, karena tidak ada yang menembus. Nah, sekarang kita lihat kalau sepanjang selimut itu jadi malah E-nya jadi sama dengan 0. E-nya sama dengan sudutnya, maksudnya bukan E-nya. Sudutnya sama dengan 0. Nah, jadi kalau saya tinjau yang titik lain juga misalkan ini normalnya ke sini. E-nya ke sini. Nah, dia keluar, jadi dia selalu sama dengan 0 sudutnya sepanjang selimut. Sepanjang permukaan selimut. Sudut apit antara E dengan N-nya itu selalu sama dengan 0 ya. Dan karena permukaan selimut itu kan dia jaraknya selalu sama terhadap sumber, terhadap batang, maka E-nya juga konstan ya. E bernilai konstan di sepanjang permukaan. Dan maka dan E bernilai konstan sepanjang permukaan. Nah, sehingga di sini bisa dilihat bahwa flux untuk permukaan 3 itu bisa kita tuliskan jadi bentuk seperti ini aja. E dikali A, dengan A-nya menyatakan ruas permukaan selimutnya. Menyatakan luas permukaan selimutnya. Nah, sehingga kalau kita hitung flux totalnya,
V sama dengan V ditutup ditambah V di alas ditambah V di selimut ya. Ini 0, ini 0, ini E kali A. Nah, bisa dilihat di sini flux listriknya jadi sama dengan E kali A. Ya. Dan A-nya adalah luas permukaan selimut ya sama dengan 2pi kali L dikali R ya. Sini R kan ya, jari-jarinya adalah R. Nah, jadi fluxnya adalah ini. Nah, berdasarkan hukum Gauss, kita tinggal hitung berarti berapa key yang terenclose-nya. Nah, tentunya key yang terenclose-nya adalah sepanjang ini. Nah, sepanjang yang terlingkupi ini. Nah, di sini kita bisa lihat panjang batang yang terlingkupi adalah L. Nah, karena muatan listriknya seragam dan distribusi muatan panjangnya adalah lambda, jadi tentunya key enclose-nya adalah lambda dikali L saja begini. Nah, jadi berdasarkan hukum Gauss, saya punya VL sama dengan key enclose per epsilon 0. Nah, dari sini saya punya E dibagi 2V LR sama dengan tadi key enclose-nya adalah lambda kali L per epsilon 0. Nah, L-nya bisa saya coret. Jadi saya dapatkan besar E-nya adalah lambda per 2pi epsilon 0R. Nah, sekarang kalau kita banding, ini juga 1/R, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, ya bentuknya sama ya. Jadi E sama dengan lambda per 2pi epsilon 0. Di sini A, jadi jadinya jaraknya A. Kalau di sini R samanya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke, satu lagi. Itu adalah untuk bidang yang sangat luas. Dia bermuatan seragam dengan rapat muatannya adalah sigma. Tadi kalau bidang yang sangat luas masih juga sama ya, kita pakai silinder tertutup. Kemarin juga kita udah hitung untuk bidang yang sangat luas. Nah, ini dia. Nah, bentuknya ini ya. Sama dengan sigma per 2 epsilon 0 gitu ya. Kalau dia di atas, sigma per minus sigma per 2 epsilon 0 kalau dia di bawah ya. Nah, teknik pengerjaannya gimana? Ya sama aja sebenarnya. Kita bikin bidang
kita punya permukaan bidang, kemudian kita bikin permukaan Gauss yang menembus bidang ini ya. Jadi seperti ini. Bentuknya silinder tertutup yang nembus gitu ya. Jadi akhirnya tetap aja kita punya, kita bagi tiga, tetap kita punya permukaan tutup, kita punya permukaan selimut, dan kita punya permukaan alas. Nah, di sini karena bentuk orientasi silindernya dipilih seperti ini, bisa dilihat sepanjang selimut, sekarang malah E-nya yang tegak lurus terhadap N ya. Jadi sepanjang selimut, E-nya tegak lurus terhadap N, sepanjang tutup dan sepanjang alas, malah dia searah ya. E dengan N-nya itu searah, sepanjang selimut dia tegak lurus. Jadi kebalikan dengan yang ini ya. Kalau yang ini sepanjang selimut sepanjang tutup dan alas yang tegak lurus, sepanjang selimut yang sejajar. Kalau yang ini sekarang sepanjang selimut yang tegak lurus dan sepanjang tutup dan alas yang sejajar. Nah, jadi sepanjang selimut permukaan selimut E-nya tegak lurus N. Kalau E tegak lurus N, maka fluxnya sama dengan 0. Nah, kemudian sepanjang 1, 2, sepanjang tutup dan alas, sudut apit antara E dengan N-nya itu sama dengan 0. Dan lagi karena jaraknya sama, ini kita sebut aja jaraknya misalkan ini R, dan ini juga R ya. Jadi sepanjang tutup dan sepanjang alas jaraknya sama-sama R dari bidang, maka besar E-nya juga konstan ya. Jadi E bernilai konstan sepanjang ini juga 1 dan 2. Dan E bernilai konstan. Nah, sehingga fluxnya dan 2 ya sama dengan E kali A aja ya. Tadi kan kalau dia sejajar dan konstan nilainya, dengan A di sini itu adalah luas tutup atau alas ya, sama aja karena silinder ya, tutup dengan alas kan luasnya sama. Nah, jadi flux totalnya adalah P1 tambah P2 ditambah P3 sama dengan berarti E kali A ditambah E kali A ditambah 0 yang selimut ya. Ini sama dengan 2E kali A. Nah, sekarang kita lihat muatan listrik yang terlingkupi itu kan yang ini aja nih. Nah, muatan listrik yang terlingkupi cuma segini. Nah, yang menarik adalah karena dia silinder, luas yang terlingkupinya itu sama dengan A juga. Luas bidang yang terlingkupi itu sama dengan A juga. Jadi akhirnya Q enclosed-nya sama dengan rapat muatan dikali luasnya, sama dengan sigma kali A. Nah, jadi dari sini berdasarkan hukum Gauss,
kita punya flux listrik sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Q enclosed-nya adalah flux listriknya adalah 2E kali A. Q enclosed-nya adalah sigma kali A per epsilon 0. A-nya bisa kita buang. Bukan dibuang, dicoret maksudnya. Jadi saya dapatkan E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Oke. Dan dia sama ya dengan yang ini. Mana tadi? Nah, ini dia ya. Besarnya mah sama-sama sigma per 2 epsilon 0. Arahnya aja yang beda. Satu keluar, bukan arahnya ya, dua-duanya keluar, cuman yang kalau di sini daerah atas dia ke Z positif, daerah bawah dia ke Z negatif gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nah, ini kita sudah belajar sedikit tentang hukum Gauss. Jadi kita punya dua alternatif untuk mencari medan listrik via Coulomb. Kalau Coulomb sih distribusi muatannya apapun sebenarnya selama di elektrostatik bisa kita pakai. Nah, kalau Gauss mau nyari medan ya dia terbatas hanya untuk 1, 2, 3, 4, 5 yang ini. 5 kasus yang ini. Nah, untuk silinder dan bola terutama yang ini kasusnya kasus yang 3 dimensi ya. Kita belum pernah menghitung kasus 3 dimensi baik melalui Coulomb maupun melalui Gauss nanti ya. Nah, kenapa kita belum bahas itu? Ya karena kalau muatannya nanti 3 dimensi, itu kita harus bedakan bagaimana muatan itu terdistribusi ya. Nah, nanti muatan itu terdistribusi itu bergantung pada sifat dari objeknya. Ada yang kita kenal sebagai konduktor, ada yang kita kenal sebagai isolator. Gitu ya. Nah, bagaimana muatan listrik itu mendefinisikan untuk konduktor dan isolator itu nanti membedakan bagaimana cara muatan itu mendistribusikan dirinya gitu ya di objek tersebut. Nanti hari apa berarti? Hari Rabu lah ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada?